Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah biadi latihan ini. Perlu tahu hukum seputar masalah leasing agar kita tidak dibully semena-mena. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur leasing dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami kredit macet. Tanpa adanya sertifikat fidusia, debt collector tidak boleh melakukan eksekusi di jalan karena berpotensi menimbulkan pidana. Tapi rupanya banyak masalah yang muncul dari usaha ini. Kebanyakan dikarenakan adanya praktek-praktek curang yang dilakukan oleh pihak bank atau leasing saat aplikasi kredit kita telah disetujui oleh pihak bank dan leasing. Maka kita diwajibkan untuk membayar DP uang muka aturan baru 2012 untuk kredit motor minimal DP 20% dan mobil minimal 25% dan selanjutnya. Dilakukan perjanjian kredit. Jadi setelah itu ada perjanjian kredit, akad kredit antara debitur, konsumen dan kreditur, pihak bank dan leasing. Pada tahap inilah kecurangan bank leasing dimulai. Bagi masyarakat umum yang tidak jeli sulit melihat kecurangan ini, namun kami ingatkan, di balik wajah-wajah ramah, tampan dan cantik, dan pakaian necis para pegawai tersebut, sebenarnya mereka sedang menjalankan usaha yang licik dan jahat. Dalam proses akad kredit, pernahkah pihak bank atau leasing memberikan draft perjanjiannya beberapa hari sebelumnya untuk kita pelajari? Tidak pernah sob, tidak pernah. Bahkan jika kita minta pun tidak akan pernah diberikan. Kenapa demikian? Jawabannya sederhana. Agar kita tidak sempat memahami dengan baik apa isi perjanjian tersebut. Perjanjian akad kredit yang berlembar-lembar itu selalu diberikan pihak bank atau leasing mendadak. Sesaat sebelum kita tanda tangan. Dari gejala ini, seharusnya kita menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dalam perjanjian tersebut. Pada kenyataannya, isi dari perjanjian itu banyak yang bersifat sepihak, merugikan konsumen, bahkan melanggar hukum. Inilah alasannya mengapa pihak bank dan leasing tidak menerima pengacara atau polisi sebagai konsumennya. Jarang. Perjanjian yang kita tanda tangani disebut oleh pihak bank atau leasing dan sebagainya sebagai perjanjian fidusia. Itulah makanya mereka ngomong, sudah kok, sudah ada perjanjian fidusianya. Yuk cari tahu apakah perjanjian fidusia itu, supaya kita tidak dikerjai oleh para debt collector sadis yang ada di jalanan. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan debitur yang melibatkan penjamin yang kedudukannya tetap dalam penguasaan pemilik penjaminan dan dibuat akte notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Dalam perjanjian fidusia ini, kreditur pihak pemberi kredit memiliki hak eksekutorial langsung jika debitur melakukan pelanggaran perjanjian. Pertanyaannya adalah, apakah perjanjian yang kita tanda tangani saat ada akad kredit itu termasuk perjanjian fidusia? Jawabannya tidak, itu bukan perjanjian fidusia. Coba Anda harus tahu dulu, pernahkah dalam proses penandatanganan akad kredit pembelian motor bahkan mobil kita dihadapkan pada notaris? Jelas tidak, karena mereka ingin hemat biaya. Hanya dengan memberikan kata-kata dijaminkan secara fidusia, tidak lantas secara otomatis membuatnya menjadi sebuah perjanjian fidusia. Ini yang perlu Anda tahu. Perjanjian yang kita tanda tangani dengan tidak dihadapkan dengan notaris disebut perjanjian di bawah tangan. Perlu dicatat, perjanjian di bawah tangan. Malah info dari orang dalam, leasing sendiri, dari 100 unit kendaraan leasing paling 2-3 buah yang dibuatkan jaminan fidusia resmi. Karena biaya fidusia yang cukup lumayan tergantung dari unit yang dijaminkan, berkisar 100-500 ribu sampai sejuta. Karena terdiri dari biaya pendaftaran dan penjaminan akta 2,5% dari nilai penjamin sesuai diatur oleh PP nomor 10 tahun 2015. Pendaftaran fidusia dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan. Jadi bukan setelahnya. Berikut persyaratan yang harus Anda lengkapi sebelum mendaftarkan fidusia. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. B. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang menerbitkan akta jaminan fidusia. C. Daftar data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. D. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. E. Nilai perjaminan. F. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Oke, kita bahas.
Masih banyak kecurangan-kecurangan lain yang dilakukan oleh pihak bank atau leasing seperti skema cicilan dan penalti pelunasan yang sangat merugikan, biaya penarikan dan lain-lain yang nilainya juga cukup besar. Konsumen sering kita temui keluhan konsumen yang sedang melewati setengah masa termin cicilannya namun mendapati hutangnya hanya berkurang sedikit. Namun kita akan fokus pada konsekuensi yang harus kita hadapi saat mengalami gagal bayar. Dan ketika gagal bayar dan kita mau ngangsur lagi 2-3 bulan, kita harus kena biaya yang cukup besar, apalagi kalau unit ditarik. Lebih besar lagi, ada biaya penarikan dan yang lainnya. Untuk lebih memahami, mari kita buat ilustrasinya tentang masalah di atas. Jika kredit motor atau mobil untuk jangka waktu 3 tahun, lantas setelah memasuki tahun ketiga, tiba-tiba kita tidak lagi mampu membayar cicilan. Adilkah jika dalam kondisi tersebut, mobil atau motor kita disita? Ingat, sebelumnya kita sudah membayar DP 20-25% dari harga. Dan selama 2 tahun kita sudah membayar cicilan dengan tertib. Artinya, dari sisi keadilan, hak kita terhadap motor atau mobil tersebut jauh lebih besar dibanding hak pihak bank atau leasing. DP plus cicilan 2 tahun. Terlepas dari sisi keadilan, dari sisi hukum pun ternyata sama sekali leasing tidak berhak menyita mobil dan motor kita. Mengapa demikian? Pertama, sebagaimana sudah dibahas di atas, bahwa perjanjian yang kita tanda tangani tersebut sama sekali bukan perjanjian fidusia. Itu hanya perjanjian di bawah tangan. Artinya, pihak kreditor tidak memiliki hak eksekutorial atas jaminan motor dan mobil kita. Dan DC tidak berhak melakukan itu. DC hanya tugasnya menagih. Kedua, dalam STNK dan BPKB motor atau mobil tersebut yang tertera adalah nama kita, bukan nama bank atau leasing atau siapapun. Artinya motor dan mobil tersebut secara hukum sah merupakan milik kita. Coba Anda perhatikan, Anda harus paham ini. Bukan milik bank atau leasing, jadi dia tidak bisa semena-mena. Sedangkan hubungan antara kita dengan pihak bank atau leasing adalah hubungan hutang piutang. Biasa pihak ketiga, satu-satunya pihak yang berhak melakukan eksekusi di negara ini adalah pengadilan melalui keputusan eksekusi pengadilan. Artinya pihak bank leasing, apalagi debt collector, sama sekali tidak berhak melakukan eksekusi dengan alasan apapun. Tentu saja pihak bank dan leasing tidak mau menempuh proses pengadilan karena selain memakan biaya, juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan keputusan pengadilan pasti akan memerintahkan untuk dilakukan pelelangan terhadap motor atau mobil kita tersebut, di mana hasil lelang harus dibagi 2 sesuai porsinya masing-masing. Pertama, untuk membayar sisa hutang kita di bank atau leasing. Kedua, sisanya menjadi hak kita. Cara di atas adalah cara yang sesuai aturan hukum dan tidak saja adil bagi kedua belah pihak. Malah kita bisa nego dengan pihak pengadilan. Kita ceritakan bahwa cicilan kita selama 2 tahun sudah melebihi. Jadi pihak bank leasing akan menerima lebih sedikit lagi. Jadi pihak bank dan leasing pasti tidak menyukai cara pengadilan ini. Prinsipnya bagi mereka adalah kalau bisa merampas semua, mengapa harus berbagi? Itulah alasan mengapa proses penyitaan sepihak seperti itu masih saja terjadi. Dan pihak polisi seperti yang kemarin di Ragunan, di Rawamangun, langsung bertindak memproses semua, dimasukin tahanan semua. Tapi sayangnya yang kena cuma debt collector, bukan pihak leasingnya gitu. Harusnya pihak leasing yang nyuruh seperti itu. Kita kumpulkan bukti sob, kita tuntut leasingnya supaya leasing kapok, nggak kena OJK juga. Di sini kita mulai memahami proses penyitaan motor mobil kita tersebut. Sesungguhnya melanggar hukum. Namun sekali sebagai orang yang tidak tahu hukum, justru kita yang ditakuti oleh pihak bank atau leasing karena tidak tahu, tidak memiliki dasar hukumnya. Maka mereka selalu memakai tenaga yang pihak ketiga, yaitu debt collector. Penggunaan jasa pihak ketiga itu adalah tindakan pengecut pihak bank dan leasing untuk cuci tangan. Sehingga yang kena hanya pihak debt collector kalau terjadi masalah hukum. Pengalaman saya kemarin ada pihak kreditur yang tidak boleh pulang sampai malam. Akhirnya saya lapor polisi. Ternyata bisa tuh. Mereka cuma saya kemarin yang si pelapornya tidak mau mempermasalahkan secara hukum. Kalau dipermasalahkan bisa kena tuh kepala bagiannya di Bali itu. Manakala muncul masalah akibat proses penyitaan yang melanggar hukum tadi. Alasannya tentu saja demi efisiensi. Penting diingat bahwa kasus ini adalah kasus hutang piutang perdata, bukan kasus pidana. Bahkan polisi pun tidak boleh ikut campur, apalagi debt collector. Maka jangan terkecoh oleh oknum polisi yang sering membackingi debt collector. Di beberapa kasus banyak kejadian justru kendaraan kita yang disita dipakai oleh debt collector
bukan diserahkan kepada pihak leasing untuk dipakai sendiri, bahkan ada yang dijual ke pihak lain dan jelas ini ilegal. Jadi Anda bukan hanya dipermainkan oleh leasing, juga dikerjain oleh pihak debt collector. Poin-poin berikut adalah cara bagaimana kita menghadapi debt collector. Ayo jadikan Anda agen UberPay atau disebut UberPay. Install di Play Store, ketik UberPay. Pastikan di bawah tulis aplikasi dulu, klik aplikasi. Lumayan sob jadi agen UberPay, nambah penghasilan kecil tapi halal dan pasti. Menghindari proses penyitaan ilegal atas barang kita untuk dari leasing, saya teruskan di video lain. Belajar bisnis hampir tanpa modal bersama SKDA dan saya. Nggak percaya? Coba install di handphone dulu UberPay, klik UberPay. Jika masih bingung juga dengan apa yang saya jelaskan, saya persilakan gabung di WA Group SKDA, ada yang tentang pinjol, leasing, bank, dan yang lainnya. Atau rumah Anda mau disita, saya siapkan masing-masing linknya. Tapi WA saya 081557500 4 kali, akan ada jawaban, ikuti petunjuk. Tapi sebelum join, gabung dulu Uber dan UberPay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.